Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Evrilia, jurusan Ekonomi Syariah kelas 2I. Di sini saya ingin menjawab UAS yang diberikan oleh Bapak Z Haryanto SHMH untuk memenuhi mata kuliah pengantar manajemen. Kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning. Yang pertama yaitu menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Yang kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini pada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia. Untuk pencapaian tujuan merupakan hal sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hal setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dan dalam organisasi. Yang ketiga itu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan masalah dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Mengembangkan rencana. Yang keempat yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu ada berapa teori tentang motivasi? Jelaskan. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan atau teori Maslow. Teori motivasi yang paling terkenal adalah hierarki teori kebutuhan milik Abraham Maslow. Tentang hakikat manusia, Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki suatu kesatuan jiwa dan raga yang bernilai baik dan memiliki potensi-potensi yang dimaksud baik adalah yang mengakibatkan perkembangan ke arah aktualisasi diri. Setiap diri manusia terdapat hierarki dari 5 kebutuhan, yaitu yang pertama fisiologis, yaitu kebutuhan dasar seperti rasa lapar, haus, dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua yaitu rasa aman. Rasa aman itu yaitu rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga yaitu rasa memiliki atau sosial. Rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan. Yang keempat itu penghargaan atau faktor penghargaan internal dan eksternal. Yang kelima yaitu akumulasi diri, pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang dan pemenuhan diri sendiri. Kita masuk ke teori kedua yaitu teori Herzberg. Menurut Herzberg tahun 1966 ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Ada 2 faktor. Yang pertama yaitu faktor pertama yaitu higieini, motivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya, atau faktor ekstrinsik. Yang kedua yaitu faktor motivator, motivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan yang termasuk di dalamnya adalah pengukuran kemajuan tingkat. Motivasi selanjutnya itu teori motivasi Fromm atau teori harapan. Teori dari Fromm pada tahun 1964 tentang cognitive theory of motivasi menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dia inginkan.
Teori selanjutnya itu teori motivasi Achievement Max Legend atau teori kebutuhan berprestasi. Teori yang dikemukakan oleh Maxi Kellen pada tahun 1961 menyatakan bahwa ada 3 hal penting yang menjadi kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan prestasi, yang kedua kebutuhan akan hubungan sosial, yang ketiga dorongan untuk mengatur. Kita masuk ke teori terakhir yaitu teori motivasi atau Lewontin Adler atau teori ARG. Lewontin Adler mengetengahkan teori motivasi ARG yang didasarkan pada kebutuhan manusia akan keberadaan, hubungan, dan pertumbuhan. Teori ini sedikit berbeda dengan teori Maslow. Di sini Adler mengemukakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum dapat dipenuhi, maka manusia akan kembali pada gerak yang fleksibel dari pemenuhan kebutuhan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi. Kita masuk ke pertanyaan terakhir yaitu yang ketiga, pembelajaran berbasis online dipilih sebagai situasi model yang ditetapkan pada dunia pendidikan pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini. Opini dan argumen yang beragam muncul baik di kalangan pendidikan maupun peserta didik terhadap penerapan metode ini. Tentu pada pelaksanaannya memiliki kendala-kendala tersendiri pada setiap orang. Jika saudara adalah sebagai seorang pemimpin atau leader pada suatu institusi pendidikan, motivasi apa yang bisa saudara berikan kepada seluruh komponen yang terdapat dalam struktur organisasi kerja saudara demi tercapainya tujuan? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Yaitu beberapa bulan ini berbagai negara di dunia tengah dikejutkan dengan wabah atau virus COVID-19. Virus ini telah banyak memakan korban. Penyebaran COVID-19 menjadi penyebab angka kematian paling tinggi di berbagai dunia saat ini. Sudah banyak korban yang meninggal dunia, bahkan banyak juga tenaga medis yang menjadi korban lalu meninggal dunia. Hal ini menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh dunia saat ini. Akibat dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing, yaitu himbauan untuk menjaga jarak di antara masyarakat. Pemerintah menerapkan kebijakan work from home. Kebijakan ini merupakan upaya yang diterapkan kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan segala pekerjaan dari rumah. Pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Dengan ini, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar dengan sistem dalam jaringan atau online. Dengan menggunakan sistem pembelajaran online, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru. Setiap pembelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru, kemudian guru menambahkan dengan tugas lainnya. Hal tersebut menjadi keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak. Permasalahan lainnya dari pembelajaran online adalah akses informasi yang terkendala oleh sinyal dan menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Siswa terkadang tertinggal informasi akibat dari sinyal yang tidak memadai. Di balik masalah dan keluhan tersebut, ternyata juga terdapat berbagai hikmah bagi pendidikan di Indonesia. Di antaranya, siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online ini. Di era teknologi yang semakin canggih ini, guru maupun siswa dituntut agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran. Tuntutan kebutuhan membuat guru dan siswa dapat mengetahui media online yang dapat menunjang sebagai pengganti pembelajaran di kelas secara langsung, tanpa mengurangi kualitas pembelajaran dan target pencapaian dalam pembelajaran.
Peran orang tua semakin diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan gadget. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi anak dalam memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Anak-anak cenderung akan menggunakan handphone untuk mengakses berbagai sumber pembelajaran dari tugas yang diberikan oleh guru, sehingga akan membuat anak menghindari penggunaan gadget pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Walaupun pendidikan Indonesia ikut terdampak adanya pandemi COVID-19 ini, namun di balik semua itu terdapat hikmah dan pembelajaran yang dapat diambil. Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh melalui online, maka dapat memberikan manfaat, yaitu meningkatkan kesadaran untuk menguasai kemajuan teknologi saat ini dan mengatasi permasalahan proses pendidikan di Indonesia. Di masa saat ini, para siswa dituntut agar lebih fokus pada hal yang penting. Jangan pernah ragu untuk meminta pertolongan dari siapapun untuk membantu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru atau pengajar. Mungkin itulah jawaban yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.